Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim. وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Ta'ala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya ialah dapat berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam kajian tafsir Al-Quran, yang Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surah Al-Bayyinah, yang sekarang lanjutan dari tafsir yang kemarin, dari mulai ayat 1 sampai ayat 5, dan sekarang kita akan membuka surah Al-Bayyinah ayat ke-6, 7 dan 8. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan ayat ke-6, ke-7 dan 8 dengan berharap semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita dari setiap huruf yang kita baca nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir
min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannama, mereka semua berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, ulaika merekalah, hum syarrul bariyah, sejahat-jahatnya atau seburuk-buruknya makhluk Allah Ta'ala. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika merekalah, hum khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jannatu adnin, ialah surga Aden, tajri, yang akan mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, bermacam-macam sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Ta'ala. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu diberikan kepada orang yang hanya takut kepada Tuhannya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Kita sudah mengenal makna dari kafir. Di depan saya ada kitab Kasyifatus Saja karangan Asy-Syaikh An-Nawawi. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi, beda. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Kalau Imam Nawawi itu muhaddits, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir juga, itu imam. Dan beliau Syekh Nawawi ini lahir sekitaran 1000 lebih. Tapi kalau Imam Nawawi lahir sekitaran 600 Hijriyah. Jadi sangat jauh kurunnya itu. Dalam kitab beliau, yaitu kitab Kasyifatus Saja, tentang masalah makna kafir, beliau mengatakan, qala Muhammad Asy-Syirbini, Muhammad Asy-Syirbini berkata dalam kitabnya Tafsir Al-Mulaqqab Bisirajil Munir, kufur secara bahasa ialah satrun ni'mah, menutupi nikmat. Kita punya nikmat tapi kita tutupin, tidak mau bersyukur terhadapnya. Tapi secara bahasa, secara syar'i maksudnya ialah inkaru ma ulima bid-darurah, inkar terhadap apapun yang sudah jelas nampak tetapi dia inkar terhadap apapun tentang kaitan kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, dan takdir yang sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dia mengingkarinya. Itulah makna dari kafir. Dari sini beliau mengatakan yanqasimu ila arba'ati aqsam, kufur terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ada namanya kufru inkar, kufur inkar namanya. Makna kufur inkar, an la ya'rifa Allah aslan wa la ya'tarifu bih, ialah seseorang yang sama sekali tidak mengenal Allah Ta'ala dan dia tidak pernah mengakui bahwa Allah sebagai ilahnya dia. Itulah namanya kufur inkar. Setiap orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itulah yang disebut dengan kufur inkar. Ini benar-benar murni kafirnya.
Yang kedua ada kufur juhud. Secara mana sama saja juhud, inkar itu juga, tapi beda dari sisi penyebutan tentang kaitan dengan kafir. Kalau kufur atau kafir juhud ialah an ya'rifallaha biqalbi wa la yukirru bilisani. Seseorang yang mengenal Allah Ta'ala, kenal siapa Allah Ta'ala, dia sang khalik, tetapi dia tidak pernah berikrar mengakui bahwa Allah sebagai ilahnya. Seperti siapa? Seperti kufurnya iblis, laknatullah alaihi. Iblis mengenal siapa Allah Ta'ala, dia sang khalik, tetapi si iblis tidak pernah mengakui bahwa Allah sebagai ilahnya. Kufur apa namanya? Kufur juhud. Dan orang Yahudi, mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka, tetapi tidak pernah berikrar, tidak pernah ikrar mau mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Hatinya tahu mereka, mengimani hatinya, tapi tidak pernah berikrar dengan mulutnya. Dulu mereka mengatakan akan ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad, sifatnya begini. Begitu datang Nabi yang dijanjikan, mereka kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dulu para mereka mengatakan ketika ada perang, ada musibah, mereka tawasul. Ya Allah, lewat Nabi Muhammad yang akan datang nanti, selamatkanlah kami dari musibah ini. Ya Allah, lewat nabimu yang akan datang nanti, menangkan kami untuk berperang. Dan mereka selalu diberi kemenangan dan diselamatkan dari segala musibah. Tetapi ketika nampak jelas siapa nabi tersebut, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Setelah nampak kepada mereka nabinya siapa, mereka malah kafaru bi, tidak iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kafir juhud. Yang ketiga adalah kafir inad. Ain nun alif dal. Kafir inad ialah an ya'rifallaha biqalbi wa ya'tarifu bilisani wa la yadinu bi. Seseorang yang mengenal hatinya siapa Allah Ta'ala, dia sang khalik, sang ilah, kemudian lidahnya pun mengakui bahwa dia adalah sang ilah, tetapi anehnya wala yadinu bi, tidak mau masuk Islam. Hatinya mengenal Allah, lidahnya mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi tidak mau masuk Islam. Siapakah contohnya? Contohnya ialah seperti kufurnya pamannya Nabi Abu Talib. Abu Talib pamannya Nabi, dia mengetahui bahwa Allah sang khalik, sang ilah, bahwa dia mengakui dengan lidahnya sendiri siapa Allah itu, tetapi tidak pernah mau masuk Islam. Beliau pernah membuat syairan yang berbunyi walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Kata beliau ini, walaqad alimtu, sungguh aku telah mengetahui, meyakini, bi anna dina Muhammadin, bahwasanya agama Muhammad itu min khairi adyanil bariyah dina, itulah sebaik-baiknya agama. Dia akui Islam itu terbaik, tetapi beliau tidak mau Islam. Kenapa? Laula malamah au hizara masabbah la wajadtani samhan lidzaka mubina. Tetapi karena keadaan seandainya aku Islam, maka aku takut cacian, makian, hinaan, bahkan bencana akan terjadi kepada keponakan Muhammad. Jadi beliau itu mengakui, tapi karena keadaan takut nanti diapa-apakan ponakannya, akhirnya beliau tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah kita
Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun ada hadis yang mengatakan bahwa ketika Nabi menyuruh beliau untuk bersyahadat ketika sakaratul maut, tapi tidak bersyahadat. Ada hadisnya seperti itu. Sehingga orang-orang yang mungkin melihat zahirnya hadis mengatakan Abu Thalib termasuk orang yang kafir. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa memang ketika beliau sedang sakaratul maut tidak bersyahadat, tetapi ahya Allah hidupkan beliau ketika di alam kuburnya. Dan Allah Maha segalanya. Allah hidupkan, bangkitkan, dan di dalam kuburnya beliau bersyahadat kepada Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis yang mengatakan demikian, dan kita kenapa tidak boleh mengatakan atau melihat zahirnya hadis tersebut? Karena iza menyakiti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sakit, seorang paman yang begitu setia, begitu baik, membimbing, mengajak, mengasuh, kok dikatakan sebagai kafir? Sakit beliau. Nah, makanya kita menghindari bagaimana Rasulullah SAW hilangkan rasa sakitnya dengan cara jangan pernah mengatakan beliau sebagai orang kafir. Kafir tapi inad, artinya hatinya mengenal Allah, ikrar terhadap Allah, tetapi hanya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena keadaan. Dan terakhir adalah kafir nifak. Kafir nifak ialah berikrar dengan lidahnya tetapi tidak meyakini dengan hatinya. Ikrar hatinya, mulutnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Bersyahadat dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar, tetapi hatinya tidak seperti itu. Ini namanya kufur nifak atau munafik. Mulutnya bersyahadat tapi hatinya tetap kafir. Itulah 4 kelompok kafir, dari mulai kafir inkar, kafir juhud, kafir inad, dan kafir nifak. Nah, dalam ayat ini mengatakan, Allah menyebutkan innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir. Kafir mana ini? Min ahlil kitab. Kafirnya dari kelompok ahlul kitab. Kafir yang punya kitab. Dan hanya 2 kafir yang punya kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil. Taurat, Zabur itu dipegang oleh orang Yahudi, sementara Injil dipegang oleh orang Nasrani. Jadi maksud di sini ialah sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, itu singkatnya. Lebih sederhananya ialah sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini ialah orang yang tidak punya kitab, menyekutukan Allah Ta'ala, tidak kenal siapa Allah, mereka malah menyembah selain Allah Ta'ala, seperti menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah api, dan sebagainya. Itu namanya musyrikin. Dan mereka tidak punya kitab yang diakui. Nah, mereka semua ini ialah fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua, orang Yahudi, Nasrani, musyrikin, semuanya berada di dalam. Fi diartikan dengan di dalam. Di dalam neraka jahannam. Di dalam neraka jahannam. Perlu kita ketahui bahwa jahanam ini tidak satu pintu. Ada 7 pintu di dalam neraka jahanam. Jadi secara zahir memang disebutkan di sini mereka semua akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang mana dulu nerakanya? Pintu yang mana dulu? Karena jahanam ini adalah neraka paling atas, paling rendah. Itu jahanam. Dan tidak
dikhususkan untuk orang-orang Yahud, Nasrani dan musyrikin, tidak. Tingkatan paling rendah jahanam itu diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang bermaksiat kepadanya atau menjadi orang kafir, itu berada di neraka jahanam. Coba kita buka surah Al-Hijr ayat 43 dan 44. Allah mengatakan di sini, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada enggak? Al-Hijr ayat 43 44. Ada. Apa artinya? Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam la mau'iduhum, ialah tempat yang diancamkan atau dijanjikan kepada mereka. Jahanam laha sab'atu abwab. Jahanam itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan setiap pintu, satu buah pintu dari 7 pintu tadi itu sudah ditetapkan untuk siapa-siapanya. Nah, kalau kita bicara tentang orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, kalau kita katakan mereka semua masuk ke dalam neraka jahanam, yang mana dulu pintunya? Apakah yang terendah? Apakah yang kedua? Karena dalam tafsir ayat ini Imam Ali mengatakan bahwa abwabu jahannam sab'atun, pintu neraka jahanam ada 7. Ba'duha fawqa ba'din, sebagian dari 7 pintu ini adalah di atas yang lainnya lagi. Apabila pintu pertama sudah penuh isinya dengan penghuni neraka, maka akan pindah ke pintu berikutnya, dan begitu terus 3 sampai ke 7. Lalu Ad-Duhaq mengatakan bahwa neraka atau pintu neraka jahanam ada 7. Pintu terendah adalah namanya jahanam. Nanti di bawahnya lagi ada pintu neraka yang namanya ladha, pintu ladha. Yang ketiga pintu hutamah. Yang keempat pintu sa'ir. Yang kelima saqar. Yang keenam jahim, dan ketujuh hawiyah. Nah, untuk orang-orang umat Muhammad SAW yang berdosa kepadanya atau kafir kepadanya akan ditempatkan di neraka paling atas, yaitu jahanam. Jahanam. Jika dia ketika matinya dalam keadaan kafir, sama sekali tidak bersyahadat kafir, maka dia selama-lamanya akan kekal di dalam neraka jahanam. Tetapi jika dia maksiat, ahli maksiat, tetapi di akhir hayatnya imannya tidak terlepas, tetap iman kepada Allah Ta'ala, tidak tergoda oleh godaan syaitan, maka dia tetap disiksa. Tetapi ketika habis masanya atau dapat syafaat dari salah seorang di antara semua yang memberikan syafaat, maka dia akan selamat, diangkat, dikeluarkan dari neraka jahanam. Sementara pintu yang kedua, yaitu pintu ladha, itu diberikan kepada kelompok orang-orang Nasrani. Ini orang Nasrani mengikut Injil, yang kafir, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka ladha, yaitu pintu kedua dari neraka jahanam.
Sementara yang ketiga namanya pintu apa tadi? Hutomah. Hutomah ini akan diberikan kepada kelompok orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nanti akan dimasukkan ke dalam neraka Hutomah, yaitu neraka yang ketiga setelah Ladha. Berikutnya yang keempat adalah neraka Sa'ir. Akan diberikan atau diancamkan untuk orang-orang yang sabiun. Makna sabiun banyak, sabiun itu. Sebagian mengartikan sabiun ialah dulunya pengikut Nabi yang setia, tetapi di akhir hayatnya dia menjadi orang yang kafir, maka itu namanya sabiun. Nah, untuk sabiun akan dimasukkan ke dalam neraka yang keempat, yaitu neraka Sa'ir. Sementara yang kelima ada yang namanya Majusi. Majusi ialah orang-orang yang menyembah api, matahari, namanya Majusi. Kelak ketika mereka mati dan tidak bersyahadat di akhir hayatnya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang kelima, yaitu neraka apa? Neraka Sakor. Neraka Sakor yang kelima. Yang keenam dikhususkan untuk orang-orang yang musyrikul Arab. Orang-orang yang musyrik di kalangan orang-orang Arab akan dimasukkan ke dalam neraka yang keempat, yaitu neraka Jahim. Neraka Jahim. Dan terakhir ialah untuk orang-orang munafik, kemudian semua keluarga Fir'aun dan semua yang kafir di kalangan ahli Maidah pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, yaitu neraka Hawiyah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan dimasukkan semuanya ke dalam neraka paling bawah, asfal, darkil asfal. Dan perlu kita ketahui, maksud munafik di sini adalah munafik akidah, bukan munafik amaliyah. Kalau orang, kata Nabi, ayatul munafik ada 3. Tanda orang munafik ada berapa? Ada 3. 1, apabila berbicara berdusta. Yang kedua, apabila diberikan amanah khianat. Yang ketiga, apabila berjanji mengingkari. Itu adalah munafik. Ini bukan akidah, itu amaliyah. Amaliyah bukan akidah. Kalau akidah ialah hatinya tidak beriman, tidak Islam, tetapi mulutnya mengatakan amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi hatinya tidak. Itulah munafik akidah yang akan dimasukkan kelak dalam neraka terakhir paling bawah, yaitu Hawiyah. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Ibnu Hatim dari Jundub bin Junadah bahwa Nabi pernah mengatakan, inna min ahlin nar man ta'khudhuhun nar. Di antara penghuni neraka ada kelompok orang-orang yang dimakan oleh api ila ka'baihi, hanya sampai ke mata kakinya saja. Jadi untuk ke atasnya tidak terbakar. Jadi ada sekelompok penghuni neraka yang dibakar hanya sampai ke mata kakinya saja. Ada juga di antara mereka man ta'khudhuhun nar ila hujurutihi, dimakan oleh api sampai pinggangnya. Yang ketiga, ada juga di antara mereka ada penghuni neraka yang dimakan api sampai taraqihi, sampai ke tenggorokannya. Manazilu bi'amalihim. Jadi tempat mereka tergantung perbuatan mereka selama di dunia. Ada yang sampai mata kaki, mungkin amalnya agak banyakan, tapi dosanya juga ada banyak. Ada juga yang memang dosanya agak banyakan, bisa mengalahkan amal-amal baiknya sampai pinggangnya.
Ada juga yang parah, semuanya terbakar terkecuali hatinya yang tidak terbakar. Ada. Kenapa? Karena hatinya masih mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan makna orang yang di neraka kekal itu, kekal ya, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ketika meninggal dunia, baik dia orang kafir asalnya atau muslim asalnya, dan tidak bersyahadat, artinya tidak syahadat bersaksi kepada Allah Ta'ala bahwa Allah adalah Tuhannya. Setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak bersyahadat, maka itulah yang disebut dengan golongan kafir khalidina fiha, yang kekal di neraka jahanam. Beda dengan orang yang meskipun dia ahli maksiat sepanjang hidupnya, tetapi dia muslim, dan di akhir hayatnya pun dia tidak lepas dari imannya, tetap beriman kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah, dialah sang ilah. Hanya saja banyak dosanya, dia tetap masuk neraka, tetapi tidak khalidina fiha, tidak kekal di dalamnya. Kalau sudah habis masanya atau dapat syafaat, dia akan dikeluarkan di dalam neraka itu. Semoga kita semua termasuk orang yang tidak khalidina fiha. Karena kalau kita dianggap tidak masuk neraka, tidak mungkin Pak, Ibu, tidak mungkin kita tidak masuk neraka. Semuanya akan masuk neraka. Benar enggak? Coba lihat dalam surah Thaha, Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka. Berapa tohanya? Bentar. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bukan Toha, Maryam, salah. Maryam ayat ke-71. Perhatikan. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Artinya apa? Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatangi neraka itu, dan itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian, keharusan yang sudah ditetapkan. Meskipun para nabi, ini minkum itu untuk semuanya, meskipun para nabi akan masuk ke neraka, tetapi masuknya ada yang disiksa, ada yang lewat doang. Karena tempat surga itu harus melewati jembatan Sirat. Jembatan ini itu ada di neraka, makanya pasti ke neraka dulu. Tidak, masuk saja. Dan orang-orang yang memang tidak dipastikan masuk neraka, jadi haram api neraka untuk membakarnya. Ketika dia masuk ke neraka, seperti para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang tidak dihisab dan selamat di neraka, mereka masuk tetapi tidak terasa panas, biasa saja. Dan terang dengan mudah bisa melewati jembatan Sirat. Di sana sudah menunggu surga. Sampai di sana sudah. Visualnya gimana sih? Neraka artinya kan bertemu dengan neraka, semua sirotnya di atas, begitu kalau visualnya. Artinya semua orang akan menemui neraka itu. Cuma kan ada yang kalau di visualnya yang selalu diceritakan serta, kita kan sirot di atas. Kalau amalnya nggak bagus, jatuh masuk neraka gitu. Iya, begitu. Jadi ya ketika menyeberang jembatan Sirat ada yang beda-beda tergantung amalnya. Ada yang seperti kilat menyambar, sampai. Ada yang seperti kedipan mata. Ada yang seperti kuda. Ada yang seperti burung terbang. Ada yang jalan kaki saja. Ada yang parah tidak jalan, justru dia tidak kuat kakinya, diganti dengan apanya? Dengan perutnya. Geser. Tidak kuat perutnya, dengan punggungnya.
untuk mencapai sana surga. Tergantung amal-amal kita semasa di dunia. Ada juga orang pas mau nyampai ke neraka sudah mati-matian dia ada kalalib. Artinya kalalib itu seperti apa? Seperti pancungan ini daging diangkat, dipasang, kalalib namanya. Ada orang seperti itu. Begitu dia mau masuk ke surga, sedikit lagi ada kalalib di atas, nyambar, masuk ditusuk, lempar ke neraka. Auzubillah. Dan ada lagi sudah selamat dari jembatan Sirat, selamat dia. Tinggal melangkah ke telaga Haud. Tiba-tiba ada orang manggil, "Ya Allah, saya tidak terima orang ini masuk ke dalam surgamu ya Allah." Kenapa? Dia masih punya hak, punya hutang terhadap saya. Dia pernah menzalimi saya. Dia pernah memukul saya tanpa ada dosa misalnya. Dan bahkan ada sebuah cerita, dan dia pernah memegang-megang dagangan saya sampai rusak, dibeli mah kagak ini orang. Jadi saya minta haknya orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Diambillah haknya dia, ternyata haknya sedikit. Amalnya habis diambil oleh orang ini, dan ketika habis amalnya masih ada haknya. Akhirnya dosa orang ini diambil orang tersebut. Yang akhirnya dia masuk ke neraka lagi. Auzubillah. Nah, disinilah para jamaah sekalian, ada namanya inna bin azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Di antara anak kita, istri kita, ternyata ada di antara mereka yang kelak menjadi musuh kita. Misalnya kita punya anak, dalam Islam kalau kita punya anak usia 7 tahun wajib diperintah sholat, wajib. Kemudian di usia 10 tahun ke atas wajib diperintah sholat dan pukul jika tidak sholat. Ketika kita punya anak sudah 10 tahun tidak sholat, tidak kita pukul, maka lihat nanti dia akan jadi musuhmu kelak. Nanti kita debat dengan dia. Ketika kita mau masuk surga, kata anak-anaknya, ketika dia masuk neraka, kata anaknya, saya tidak terima karena masuk neraka gara-gara sholat. Kenapa? Bapak saya tidak pernah memerintahkan saya sholat, atau tidak pernah memukul saya ketika saya tidak melakukan sholat. Jadi makanya diwajibkan terhadap orang tua apabila anaknya tidak sholat, pukul. Tetapi pukulnya bukan dengan benda-benda tajam yang sekiranya buat dia memar, terluka. Cukup dengan alat pemukul yang tidak membuat dia memar atau luka. Hanya seperti sakti saja, seperti misalnya dengan sorban atau dengan apa lagi, dengan sapu tangan, sebagai bukti doang. Pukul anak kita, atau cubit mungkin ya, cubit atau bagaimana. Yang penting jangan sampai anak kita terluka dengan pukulan kita. Ini ayat yang ini saya nggak tahu tafsirnya ya, tapi ini pesimis gitu. Masa sih sekelas Nabi atau itu harus kecemplung dulu? Ya semua menghadapi neraka gitu. Enggak kecemplung, enggak. Masa nggak ada sih orang Islam yang lewat itu gitu? Kalau mulai bahasanya ini gitu. Enggak kecemplung, enggak. Jadi mereka kenapa demikian? Karena semuanya akan melewati itu, akan masuk ke dalam neraka. Artinya mereka masuk itu kenapa? Syarat saja, syarat. Orang masuk surga berarti saat meninggal dulu gitu ya? Ya betul, seperti itu contohnya. Dulu ada cerita kan, pernah nggak dengar ada sebuah cerita ada seorang nabi masuk surga dan tidak mau balik lagi? Pernah? Ada nggak cerita ada seorang nabi masuk surga terus dia alasan katanya ketika masuk surga tidak mau balik lagi, tidak mau keluar? Ada nggak cerita itu? Nabi siapa itu? Nabi Idris. Itu kan ceritanya kan, ketika dia mati dia banyak berzikir, banyak ini, kemudian sampai malaikat maut takjub kepadanya. Dia minta izin, ya Allah, izinkan saya bersahabat dengan orang ini. Turun ke bumi. Nah, kemudian ditanya orang ini, kenapa Anda sering membacakan Fatihah? Hadiahkan buat saya Fatihah itu. Kenapa? Dan minta kepada Allah agar diringankan panasnya api, panasnya matahari. Dia cerita,
Katanya dia ingin mati pertama, dikabulkan. Yang kedua, dia ingin melihat bagaimana keadaan neraka, diperlihatkan. Yang ketiga, ingin melihat bagaimana isi surga, diperlihatkan semuanya. Nah, begitu dia masuk ke surga, ayo kita keluar, sudah habis masanya. Tidak bisa, kata dia. Saya tidak mau keluar dari surga ini. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa dengan firman-Nya, orang yang masuk ke dalam surga tidak akan keluar lagi. Masa Allah bohong? Satu. Yang kedua, Allah pun pernah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Nah, dia nih, tidak ada dari siapapun kecuali masuk ke neraka. Saya sudah ke neraka tadi, lihat-lihat bagaimana isi neraka. Jadi semua syarat sudah terpenuhi, sudah mati, lihat neraka, masuk surga. Jadi makanya saya tidak mau balik lagi. Jadi di sini pengertiannya bukan berarti disiksa, bukan. Hanya untuk melihat bagaimana keadaan neraka itu. Dan sebagai syarat dia akan menyeberang jembatan Sirat. Kayak kan ada di antara umat Nabi, ada di antara mereka yang masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa dihisab dulu. Ada kan? Itu lewat neraka dulu itu. Langsung dibawa ke sana, lewat neraka tapi lewat. Tetapi mereka tidak merasakan panas atau merasakan bagaimana, tetap mereka tenang, dan api pun jadi dingin terhadap mereka karena haram api neraka membakar orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka inilah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala dari kelompok Yahudi, Nasrani dan musyrikun. Hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya atau sejahat-jahatnya makhluk Allah Ta'ala. Masih mending binatang, Pak. Binatang atau benda-benda yang tidak hidup menurut kita itu masih mending seperti itu. Meskipun mereka tidak terlihat Islamnya, tetapi mereka bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tidak ada semua binatang di dunia ini dan benda-benda mati, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala sang Khalik. Mereka pun bertasbih kepadanya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, atau wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya sujud kepada Allah Ta'ala dan semuanya bertasbih kepadanya. Jadi semua binatang-binatang itu kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang masuk ke neraka yang khalidun fiha, itu lebih mulia daripada mereka. Jadi sekarang Pak, Ibu, kita kan belum mati dan kita belum bisa memastikan bahwa kita ini mati dalam keadaan iman atau tidak. Jadi sementara ini kita katakan bahwa kita ini lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada binatang yang lainnya. Kenapa? Karena mereka bertauhid. Dan ketika mereka mati, sudah habis masanya. Tidak ada lagi yang namanya hisaban buat mereka. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga semua binatang. Mereka diciptakan untuk apa? Yang pertama, untuk kita gunakan manfaatnya. Yang kedua, untuk mengkisos kita. Ketika kita hidup di dunia ini, pernah mungkin bermasalah dengan binatang. Dan ketika binatang ini bermasalah kepada kita, kita hukum dia. Tendangkah atau kita bunuhkah? Ingat, ada pembalasan nanti dari kiamat. Namanya kisos. Jadi untuk binatang yang pernah kita sakiti dulu di dunia, itu nanti akan dibangkitkan. Semua binatang akan dibangkitkan semuanya. Jika ada hak-hak yang mereka mau ambil, maka mereka ambil dulu. Setelah diambil, baru mati jadi tanah. Yang lainnya sudah mati jadi tanah. Dulu ada seorang perempuan dalam sebuah hadis, dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang ibu masuk neraka, kenapa? Fi hirratin, gara-gara seekor kucing. Jadi si ibu ini dihikayatkan dia punya makanan, entah itu ikan atau daging atau apa, dimakan oleh si kucing. Coba Pak, kita punya ikan yang kita beli mahal-mahal, kita masak capek, dimakan ikan, dimakan kucing, kita kira-kira marah nggak kita? Kesal si ibu ini,
kurang ngajar nih kucing nih, incar, pokoknya kalau ketemu saya hukum dia. Ketemulah si kucing, ditangkap, dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dihukum sampai dia mati. Dan saking laparnya si kucing ini memakan rumput-rumput yang ada, saking laparnya. Nah, matilah dia. Dan dalam hadis ini disebutkan ketika dia mati dibangkitkan, si kucing ini akan menggerogoti dubur perempuan yang pernah mengurung dia. Digerogoti duburnya terus. Gara-gara apa? Gara-gara seekor kucing. Jadi kita katakan kita tidak memastikan bahwa kita orang termulia manusia. Manusia jenis termulia, tetapi untuk masalah iman tidak pasti. Rahasia Allah Ta'ala. Makanya di dalam dunia ini sepanjang kita masih hidup, kita tidak boleh merasa kita lebih mulia daripada orang kafir. Jangan pernah mengatakan saya lebih mulia daripada orang kafir. Sekarang kita iman, kita tidak tahu ketika kita meninggal nanti apakah iman kita masih ada melekat. Dan orang kafir ini sekarang dia kafir, tapi ketika dia mati apakah dia tetap kafir atau iman bersyahadah kepada Allah Ta'ala? Allah alam. Makanya sebagai orang muslim, adab kita ialah jika Anda bertemu dengan orang kafir, katakan bahwa dia lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena masalah iman bukan sekarang pastinya, tetapi ketika sakaratul maut. Semoga kita semua nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Udah habis ya? Cukup ya? Masih satu ayat ini. Baiklah Bapak, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hendak bertanya, boleh silakan. Taubatan qablal maut, minta dianugerahi tobat sebelum mati, ya. Itu apa awalnya doanya, Pak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan, terus wa taubatan qablal maut, satu kedua wa rahmatan 'indal maut, terus wa maghfiratan ba'dal maut. Ada tiga ya kita minta. Pertama, sebelum mati minta dianugerahi taubat dulu. Jangan sampai kita mati kita punya dosa belum tertaubati, bahaya ini. Jadi ancaman-ancaman neraka, siksa kubur itu diancam untuk siapa? Untuk orang-orang yang mati belum tobat. Kita punya dosa misalnya suka main judi, suka minum-minuman dan sebagainya. Itu dosa, zina juga misalnya. Pokoknya banyak dosa. Nah, dosa-dosa ini kalau sampai belum kita taubati menjelang kematian kita, maka itu akan nanti jadi ancaman buat kita kelak dari kiamat dan di dalam kubur. Hanya kita minta sebelum wafat, ya Allah, jangan sampai saya masih ada dosa. Jadi taubat ini harus setiap saat. Bahkan Pak, ada yang mengerikan. Ada yang mengerikan. Ada sebuah makalah dari para arifin. Mereka mengatakan, man lam yatub minhu bi 40 yawman khifa alaihi min sul khatimah. Ada sebuah ucapan dari arifin, badu arifin, bahwa tentang masalah rokok ini yang mengharamkan, Pak ya. Bahwa man lam yatub, orang yang belum taubat dari merokok sebelum 40 hari kematiannya, maka khawatir matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi orang yang memang senang merokok tetapi belum 40 hari meninggalnya dia belum taubat juga, khawatir matinya su'ul khatimah. Ini dasar atau dalil orang yang, atau pegangan orang yang mengharamkan. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita minta apapun dosa kita jangan sampai ke bawah mati, taubat dulu. Yang kedua, rahmatan indal maut. Ketika sakaratul maut kita minta rahmat. Rahmati. Dan ketika mati, maghfirah ba'dal maut, minta diampuni setelah mati. Jadi ada 3 permintaan. Sebelum mati, menjelang kematian,
dan setelah mati. Itu doanya Pak maksudnya. Makanya kita sering doa ini kan setiap waktu minta apa namanya dia, minta agar kita diberikan rahmat, maghfirah dan taubah ketika sebelum dan sudah mati. Demikian. Pada peristiwa Isra Mi'raj kan dipertunjukkan neraka dan surga. Nah, apa itu artinya sekarang ini ada penduduk atau warga atau masyarakat yang kondisi di surga atau di neraka? Ada apa gimana? Isinya kan pada saat Isra Mi'raj dipertunjukkan Nabi, ada yang masuk surga dan ada di neraka. Itu artinya memang saat ini ada yang di surga itu. Oh. Ya. Itu gitu gambaran Pak, gambaran neraka seperti surga seperti itu. Belum ada isinya belum. Neraka dan surga masih kosong. Belum isinya belum. Itu hanya gambaran. Kok ada yang begini begitu, itu siapa? Oh ini yang berbuat begini. Ini. Kayak Bilal masuk surga katanya. Duluan Nabi belum. Kan belum masuk surga Bilal itu hanya gambaran-gambaran saja. Karena surga dan neraka untuk sekarang masih belum diisi. Mereka harus masuk dulu ke liang kubur. Ada azab kubur, ada juga nanti hisaban. Kemudian ada juga perkumpulan di mahsyar. Masih banyak perjalanan kita ini, masih jauh. Nanti di akhirnya baru setelah selesai dihisab, apakah orang ini di neraka atau di surga, baru diisi tuh, surga neraka diisi. Supaya di dua ini hisab kan? Supaya di dua ini hisab apa amalan terbaik yang akan kita lakukan supaya nggak sampai kecebur, nggak merasakan panas tadi di dua ini hisab. Ya, masuk surga tanpa hisaban ya, masuk surga tanpa hisaban. Ada banyak kelompok-kelompok ini banyak. Di antaranya orang yang masuk surga tanpa hisaban ialah orang-orang yang syuhada, yang gugur di medan perang, itu sudah tidak ada hisaban lagi. Mati, dibangkitkan langsung. Ada juga orang yang kedua ialah seseorang yang ketika dia sudah pulang haji di antara orang yang tidak akan pernah dihisab lagi. Ketika dia pulang dari haji, dia merubah keadaan yang sebelumnya, yang tadinya dia suka dengan main-main judi misalnya, tidak lagi. Yang tadinya sukanya dia ngomong yang jorok, kotor, dirubah tidak lagi. Jadi semua kebiasaan buruknya ditinggalkan setelah dia pulang haji. Maka orang ini termasuk yang masuk surga tanpa hisaban. Bukan kebalikannya, kopiahnya haji, masih begitu juga. Jadi pulang haji itu ada hikmahnya, pulang haji ada hikmahnya pokoknya. Itu akan masuk surga tanpa hisaban. Dan kemudian yang ketiga, ada juga kelompok yang seperti itu, ialah orang-orang yang punya amal baik tapi tidak pernah diketahui orang. Bersedekah misalnya, sholat malam, sedekah, nggak ada yang tahu. Orang mengira dia tidak pernah sholat malam, tidak pernah dia beribadah, padahal di balik subhanallah ternyata ada ibadah dia. Itulah orang-orang yang diantaranya masuk surga tanpa hisaban. Allahumma ja'alna minhum. Sudah? Ya, cukup dan. Baiklah Bapak, Ibu, mari kita tutup kajian kita dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.